lebih gampang melihat kekuatan tren pada grafik market setelah tren itu terjadi. Yang paling susah adalah mengidentifikasi tren yang akan terjadi. Di contoh chart market ini menunjukkan tren yang sedang kuat naik, lalu ada pelambatan tren. Nah sekarang yang jadi pertanyaannya, apakah tren akan terus naik? Apakah akan ada pembalikan arah harga ke downtrend? Atau apakah tren akan bergerak sideways? Tujuan dari analisa teknikal adalah untuk mencoba menerapkan sebuah alat yang bisa memberikan kita peluang terbaik untuk mengidentifikasi arah tren berikutnya. Jika analisa kita masih salah pun, alat yang kita gunakan bisa mengontrol skala kerugian kita. Jadi sangat penting untuk kita tidak memperumit analisa teknikal kita dengan alat atau indikator-indikator yang tidak perlu. Alat bantu yang akan kita bahas kali ini adalah trendline. Kalau kamu masih menanyakan apa itu trendline, mungkin kamu masih baru atau belum lama terjun ke dunia trading. Tapi nggak apa-apa, karena kita semua juga masih sama belajar. Jadi buat kamu yang belum tahu apa itu trendline, trendline adalah garis yang digambar pada grafik market untuk mendeteksi tren dalam suatu time frame. Selain itu, trendline juga dapat menunjukkan level-level support dan resistance, sehingga kita dapat melihat dan menemukan peluang entry dengan lebih gampang. Ingat, the trend is your friends. Percaya atau tidak, jika dalam dunia trading, trendline menjadi salah satu alat teknikal yang bisa membantu kita mengikuti kemana arah market akan bergerak. Jangan tertipu dengan tampilannya yang sederhana, karena di balik tampilannya yang sederhana tersimpan potensi yang besar untuk menghasilkan keuntungan di setiap transaksi kita saat trading. Trendline bisa diterapkan di semua time frame, entah menit, jam, harian, mingguan atau bahkan bulanan. Lalu bagaimana cara menggambar trendline dengan benar dan bagaimana caranya mendapatkan keuntungan yang tinggi dengan menggunakan trendline sebagai alat bantu trading? Selamat datang kembali di channel Trading Secret. Di video kali ini kita akan membahas strategi trading terbaik dengan menggunakan trendline. Sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel Trading Secret. Karena di setiap minggunya kami akan membagikan strategi-strategi trading yang bisa menambah wawasan serta pengetahuan kamu agar bisa mendapatkan hasil maksimal saat trading. Agar berhasil menentukan tren, maka kita harus bisa menguasai garis tren. Menggunakan garis tren sering diremehkan oleh banyak trader karena bersifat subjektif. Padahal garis tren bisa menentukan arah pergerakan tren selanjutnya dan seringkali mengidentifikasi titik-titik spesifik di mana arah itu akan berubah. Jujur saja, saya sendiri juga sering menggunakan garis tren untuk analisa karena bisa memberikan manfaat yang besar untuk trading saya. Lalu bagaimana cara menggambar garis tren? Umumnya, dalam tren naik, kita akan menggunakan garis tren untuk menghubungkan titik harga terendah yang satu dengan titik harga terendah yang lain. Dan dalam tren turun, kita akan menggunakan garis tren untuk menghubungkan titik harga tertinggi yang satu dengan titik harga tertinggi yang lain. Ingat, garis tren yang valid adalah garis yang menghubungkan dua titik atau lebih yang menentukan tren saat itu. Dengan cara ini, kita bisa mengidentifikasi area support dan resistance secara signifikan. Saat tren naik, garis tren memiliki kemiringan yang positif dan bertindak sebagai support. Selama candlestick masih berada di atas garis tren, maka tren akan masih kuat naik. Dan saat tren turun, garis tren memiliki kemiringan negatif dan bertindak sebagai resistance. Selama candlestick masih berada di bawah garis tren, maka tren akan masih kuat turun. Pada dasarnya ada dua strategi yang paling umum digunakan oleh para trader saat menggunakan trendline. Pertama, bounce trading dan breakout trading. Kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, bounce trading. Metode trading ini memanfaatkan pantulan harga ketika harga sudah mencapai level support atau resistance atau saat candlestick menyentuh trendline. Meski terdengar sederhana, kita tidak bisa begitu saja mengambil posisi entry meski harga sudah menyentuh garis tren. Kita juga harus menggunakan teknik price action untuk mengonfirmasi analisa kita.
Dan teknik yang tepat yang bisa kita gunakan untuk mengonfirmasi bounce trading adalah dengan menggambar mini trendline pada pullback. Selanjutnya kita tinggal menunggu momen entry ketika candlestick menembus mini trendline yang telah kita gambar sebelumnya. Setelah terkonfirmasi, kita bisa langsung melakukan entry. Di contoh chart market ini kita bisa melihat jika market sedang mengalami downtrend. Jadi kita akan menempatkan trendline di bagian atas candlestick. Kita bisa melihat jika candlestick di titik ketiga sudah menyentuh trendline. Selanjutnya kita harus mengonfirmasi dengan menggambar mini trendline di pullback, dan setelah candlestick menembus mini trendline. Kita bisa entry sell karena sudah terkonfirmasi. Kita juga bisa menggunakan bantuan indikator untuk mengonfirmasi titik entry dengan metode bounce trading ini. Coba perhatikan grafik ini. Di sini saya menambahkan indikator stokastik sebagai alat bantu konfirmasi entry. Di sini kita bisa melihat jika market sedang mengalami kondisi uptrend. Jadi saya akan menambahkan trendline di bawah candlestick. Perhatikan indikator stokastik. Indikator ini menunjukkan jika market sedang berada dalam kondisi oversold. Ketika candlestick sudah menyentuh trendline, selanjutnya kita tinggal menunggu indikator stokastik mengonfirmasi pergerakan arah harga selanjutnya. Saat garis stokastik cross dan menuju ke level 50, maka itu adalah sinyal entry buy. Kita akan ke contoh grafik yang lain. Perhatikan market ini. Di sini kita bisa melihat jika market sedang mengalami downtrend. Maka saya akan menambahkan trendline di atas candlestick. Saat candlestick di titik kedua menyentuh trendline, perhatikan indikator stokastik. Indikator stokastik menunjukkan jika market sedang berada dalam kondisi overbought. Di sini kita tinggal menunggu cross dari indikator stokastik. Saat sudah terkonfirmasi kita bisa entry sell. Lalu yang kedua ada strategi breakout. Dalam dunia trading, support dan resistance tidak akan selamanya bertahan. Ada kalanya pasti dalam sebuah momen support dan resistance akan tertembus juga. Pada saat seperti itu pun, kita masih bisa mencari peluang untuk entry menggunakan strategi breakout. Strategi ini benar-benar berbeda dengan strategi bounce trading yang sebelumnya. Jika strategi bounce trading menunggu pantulan untuk entry buy atau sell ketika candlestick menyentuh trendline, maka strategi breakout ini adalah memanfaatkan tembusnya support dan resistance atau saat candlestick menembus trendline. Meski candlestick menembus trendline, kita tidak bisa langsung mengambil posisi entry. Kita juga perlu menunggu konfirmasi tambahan untuk menghindari fake breakout. Cara paling efektif yang bisa kita lakukan adalah menunggu momentum di mana munculnya titik yang tidak lebih tinggi daripada titik yang sebelumnya. Biar nggak ribet, kita akan langsung ke contohnya. Coba perhatikan market ini. Di sini kita bisa melihat jika market sedang dalam kondisi sideways. Kita akan membuat trendline di bagian bawah candlestick. Di situ kita bisa melihat higher high yang lebih tinggi dari higher high sebelumnya. Kemudian diikuti oleh lower high yang lebih rendah daripada lower high sebelumnya. Ketika candlestick mulai menembus trendline, itu adalah momen entry sell karena sinyal entry-nya juga sudah dikonfirmasi oleh lower high yang lebih rendah dari lower high sebelumnya. Coba kita ke contoh yang lain. Perhatikan market ini. Di situ kita bisa melihat kondisi market yang sedang uptrend. Jadi kita akan membuat trendline berada di bawah candlestick. Di sini kita bisa melihat adanya higher high yang lebih tinggi daripada higher high sebelumnya. Sampai akhirnya muncul titik di mana candlestick tidak mampu melebihi tinggi higher high sebelumnya dan membuat double top. Itu menandakan jika momentum uptrend sebelumnya mulai melemah dan akan menjadi konfirmasi jika harga akan berbalik arah. Ketika candlestick sudah menembus trendline, maka itu adalah kesempatan yang bagus untuk entry sell. Kita juga bisa menambahkan indikator sebagai alat bantu konfirmasi breakout. Di sini saya akan menggunakan indikator RSI. Tapi sebelum mulai menggunakannya, kita perlu melakukan beberapa penyesuaian pada indikator RSI. Di sini kita akan mengganti level 70 ke level 50. Dan mengganti juga level 30 ke level 50. Jadi yang ada sekarang hanya level 50 sebagai konfirmasi entry. Ketika kurva RSI berada di atas level 50, maka kita hanya akan mengambil sinyal entry buy.
Dan ketika kurva RSI berada di bawah level 50, maka kita hanya akan mengambil sinyal entry sell. Perhatikan contoh market ini. Di sini kita bisa melihat jika market sedang berada dalam kondisi uptrend. Jadi kita akan membuat trend line berada di bawah candlestick. Kita bisa melihat jika kurva indikator RSI juga masih berada di atas level 50. Ketika candlestick mulai menembus trend line, perhatikan kurva indikator RSI. Jika kurva menembus level 50, maka itu adalah konfirmasi akan adanya pembalikan arah harga. Dan pada saat kurva RSI menembus level 50, maka itu adalah momen terbaik untuk entry sell. Lalu coba perhatikan contoh market ini. Di situ kita bisa melihat kondisi market yang sedang downtrend. Jadi kita akan membuat trend line berada di atas candlestick. Ketika candlestick mulai menembus trend line, perhatikan kurva indikator RSI. Jika kurva indikator RSI masih berada di bawah level 50, maka kita perlu menunggu kurva indikator RSI menembus level 50. Jika sudah ditembus, maka itu adalah konfirmasi buat kita untuk entry buy. Pada dasarnya, trendline memang merupakan tools trading yang sangat sederhana yang mampu membantu kita bahkan seorang trader pemula sekalipun untuk mengenali potensi profit saat kita sedang trading. Namun, sesederhana apapun tools yang kita gunakan, tetaplah ingat, jika tidak ada cara atau strategi trading yang sempurna. Prinsip dasar trading adalah untuk memaksimalkan potensi profit sekaligus meminimalisir resiko kerugian. Jadi kamu perlu menggunakan modal trading dengan bijak. Jika masih ada yang tidak Anda mengerti, silakan tinggalkan komentar di bawah atau langsung DM ke Instagram admin. Link ada di kolom deskripsi. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman sesama trader agar kita semua bisa merasakan manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam profit!